Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di warung kopi bersama Budut 86. Sekarang Radio Bright kedatangan tamu. Namanya siapa Om? Budi. Panggilannya kalau teman-teman saya manggil gua sih Budi Busreng. Budi Busreng. Budi Busreng. Alias Budi Suparto. Nah, di samping Mas Budi, seperti biasa saya didampingi partner Abdul Hakim. Ini karena dulu partner main bola saya, sekarang jadi partner buat ngobrol-ngobrol di warung kopi Budut 86. Bukan begitu, Om Hakim? Iya. Mas Budi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, ya? Saya alhamdulillah. Waktu diundang sama Om Hakim datang ke sini, apa yang dirasain? Ya sebenarnya kaget juga sih. Ah. Ada apa gitu, tapi ya udahlah. Saya pikir namanya sohib ya. Iya, Lu iya. datang nih. Iya, Ya iya. udah gua datang aja. Ya, Saya datang datang aja. aja. Oh. Begitu nyampe di sini, Ya kaget juga, wah ini apa nih, radio apa gitu kan, radio. Ya sudahlah, jangan-jangan nih ada kepikiran juga, wah jangan-jangan mau ini nih siaran gitu. Soalnya ingat waktu dulu juga, itu waktu ngisi di radio sama Nana Krip tuh almarhum nih. Oh, oke. Ngisi pernah saya. oh, Jadi waktu itu pernah ngisi, jadi inget ya nostalgia dulu lah. siap. Gitu. Jadi pernah jadi penyiar, maksudnya ente? Enggak, jadi narasumber aja. Jadi narasumber. Narasumber apa tuh? Waktu itu perkara inilah kayak psikologis gitu. Psikologi. Berat nih urusan. Ya, lumayan lah. Sekolah tuh. Ada lagi juga yang tentang agama gitu. ah. Ya, tapi yang agamanya umum-umum aja. Umum-umum Karena waktu aja. itu programnya pas lagi bulan puasa. Oke. Bulan puasa. Jadi seperti itu. Siap. Iya. Temenan sama Om Hakim dari kapan? Dari SMP ya, ini kita dari SMP. SMP. Dari SMP. Kebetulan Mas Budi ini, ini Budi Parto ya. Nama aku sih Budi Suparto. Dia masuk SMP 5 kelas 2. Oh, oke, Awalnya pindahan. Pindahan. Di 7 ya kalau nggak salah. tempat Jadi Budi. gini, waktu kelas 1 saya di SMP 78. Ah. Nah, lagi setelah itu pindah Hmm. kelas 2-nya ke SMP 5. SMP 5. Masuk ke kelas 2C, kelas 3-nya 3D. Juga sih sekelas ya kalau nggak salah ya. Iya. Oh, kelas Kelas juga, 2C sekelas. Dengan Ari Babe. Sama Ari Babe juga sekelas. Oh, Ari Ari Babe. Babe. Monika Sari. Iya. Jangan Iya. cuma berkeluar di luar. Ari Babe. Kalau di SMA Budut kelas berapa ini? Kelas 1-15, 1-15. 2-15, 2-15. sama 3 IPA 11. 3 IPA 11. 3 IPA 11 kita ketemu lagi kan? Iya, ketemu lagi makin ketemu. Soal yang ente masih ingat siapa aja waktu di Budut? Banyak. Siapa aja tuh? Banyak. Sebutin coba. Iya, Ari Babe. Ari Babe nggak sekelas dong. Oh, yang sekelas nih maksudnya? Iya, teman-teman Yang sekelas. Si Robi Hah? Sregar. Bukan. Gogot, Reginald, terus Untung Daya, si Martias, terus si Mat Hadi. Mas Hadi. Mat Hadi yang Yang pemain main bola bola tuh. tuh, Iya, iya. dia kan di kelas 11 tuh. Ikip tuh, Ikip olahraga Ikip ya. kalau nggak salah, iya, betul. Mat Hadi, Ah. Marliana, Oh. Vera. Oh. Banyak deh. Banyak deh. Lumayan. Cem-ceman lu siapa di Budut? Itu ada juga tuh. Banyak sih, cuma Sumartono. Gua enggak, Sumartono. Sumartono. Pendek bebek ke SMP 4. Oh, yang sekelas itu banyak. Kelas 9, 3 ke 11. Irving yang jadi Akhirnya kerja sekarang di Doha Qatar ya. Tiap hari dia meres susu ontak di sana. Lu perlu undang tuh, yang begitu-begitu. perlu seru tuh. ceritanya. Pokoknya yang unik-unik perlu undang deh Perlu pokoknya. undang. Yang unik-unik perlu undang aja pokoknya. Iya, benar. Gitu. Ini baru gua tahu nih pernah jadi narasumber di radio nih. Pernah. Jadi dia udah terbiasa. Dia biasa. Iya kan? Kadang-kadang gua ngasih materi juga. Ah. Kemarin-kemarin sih ngasih materi tuh kayak Hari Cangmo, semua dulu suka ngajak gua gitu. Ngasih materi tentang materi agama lah. Oh, oke. Cuman bedanya kalau gue sih kan sama tempat lain, gue ambil yang simple-simple aja, yang umum-umum, yang universal, dan ada bukti-buktinya. Jadi kalau ada dalil menurut tafsirnya seperti apa, lalu gue ceritain buktinya begini, sebagainya. Jadi komprehensif itu aja sih sebenarnya.
Nih kemarin Gimana? pasif dulu, jadi ada yang lain udahlah dulu. Lagi bikin buku dulu gitu. Oh, iya. Buku apa nih? Wah, mantap nih. Ada buku tentang dahsyatnya sholat dengan metode unifikasi. Masya Allah. Jadi ini sebenarnya metode unifikasi tadi juga udah ngomong sama Hakim nih. Oke. Metode unifikasi ini sebenarnya belum ada di luaran, belum ada. Oh. Jadi ini dikembangkan oleh murid saya, Mas Riki ini dosen UNJ dan dia pelatih fisik PBSI. Oh, oke. Nah, PBSI itu apa? Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Oh. Sama Tantowi apa yang sekarang Tantowi itu udah emang binanya dia. Oh, Emang dia udah oke. pelatih fisik PBSI. Oke, siap. Ceritanya dia memang dulu belajar sama seorang Aikido, Ah, ya guru besar Aikido. siap. Steven Seagal bukan? Iya kayak fisikal lah. Dikit-dikit deh pokoknya ya. Dikit-dikit mendekati itu deh pokoknya ya. Gue gak ngerti deh pokoknya di guru besar deh. Mau dan 7 dan 10 gue ngerti deh. Nah, Dandan kali. dandan ya. Ceritanya dandan. Nah, ceritanya dia belajar. Nah, waktu dia belajar itu dia melihat langsung penerawang. Ini orang bagus nih. Dia kembangin sendiri. Oh, oke. Kebetulan dia dasarnya ada atletik kan, Oke. udah dikembangin sendiri sehingga dia menemukan suatu metode itu karena dia melihat ini intinya penyatuan daripada hati dan pikiran, Oke. makanya dinamakan unifikasi. Unifikasi itu penyatuan antara hati dan pikiran. Nah itu. Mantap ya. Iya. Bahasa penulis buku sama bahasa sehari-hari beda. 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 Kelakuan Budut sama kelakuan sekarang kayak jauh. Beda. Dulu rada-rada bengal dikit ya. Iya, gitu dah. Ya kita harus berubah lah. Iya, Masa mau iya, gitu iya, mulu? betul. Ya kita berubah dulu lah, berubah. Ini gue pengen jadi penasaran nih. Yes. Apa yang mendasari si Pak Budi ini mengalami perubahan dari masa remaja ke sekarang? Karena kalau kita dengerin nih bahasanya gue agak berat-berat, Iya. berat-berat dikit nih. Udah jadi penulis, narasumber, kemudian ngisi-ngisi keagamaan. Iya, berbeda dengan latar pendidikannya kan. Apa yang membuat lo tuh tiba-tiba jadi begini? Ya, gitu betul kan kita tahu Begini itu kan sih ya. lepas SMA itu kan Iya. kuliahnya juga akan di Fakultas Teknik Mesin ya. Iya. Anak mesin. Mesin. Ini dari mesin tiba-tiba menjadi masalah hati dan pikiran dong. Heeh. Nah, itu hubungannya kemana gitu tuh? Hubungannya Tukang begini. insinyur berarti. Tukang insinyur. Jadi S1 gue mesin, S2 gue ekonomi. Oke. Dan gue jadi konsultan, terus sekarang juga ada jasa konsultan. Lalu sampai mahasiswa gue tuh ceritanya tuh dia bilang gue tuh profesor. Oke. Jadi orang bilang mungkin kayak Rocky Gerung gitu ya. Gue nggak namain profesor, tapi orang namain gue profesor. Ini ceritanya jadi ceritanya salah satu, wah kayak promosi juga nih ceritanya. Gak apa-apa ya. Jadi salah satu usaha gue adalah jasa untuk konsultasi. Ya bagi para mahasiswa yang kesulitan gitu ya, yang bikin tesis, skripsi, Ya, mungkin anak-anak boleh lah. kita Ya mana tahu ya kan, nggak apa-apa kita betul. bantu lah. Iya, betul. Ya namanya kan orang itu mungkin sibuk gitu ya, Iya, betul. apalagi anak-anak tesis studi biasanya kebanyakan sibuk, bukan nggak bisa sih dia sibuk, jadi butuh bantuan orang lain ya supaya selesai tesisnya. Iya. Nah itu waktu pengalaman gue tuh udah, jadi dosennya dia ini profesor dosen ini, waktu asistensi dia kasih ini terus dari hasil asistensi dia lapor kan kepada gua kan, terus gua kan yang bantu dibimbing dia gini. Gua kasih jawaban aja, wah menurut gue nih, kalau menurut ilmu pengetahuan profesor ini yang Pak ini nggak bener nih. Nah, bukan kita bebas-bebas aja boleh kan, ini nggak bener menurut gue ini. Dia sampai bingung. Bener juga ya Pak Budi ya, bener juga ya saya. Jadi yang masuk akal logika di mahasiswa tersebut itu ini gue gitu. Gue juga kaget. Ya gue nggak tahu apa yang gue pelajari aja. Karena emang gue senang baca juga, senang neliti. Jadi belum tentu kata orang tuh walaupun dia profesor, belum tentu juga. Karena gue bisa ngebayangin tuh profesor kaget, buat gue aja kaget ngeliat lo ngomong. Nah kembali ke tadi tentang masalah unifikasi ya. Unifikasi Antara hati dan pikiran. penyatuan hati dan pikiran. Itu seperti apa sih gitu? Jadi gini, misalkan nih dimulainya itu dari gerakan dasar. Misalkan kayak misalkan duduk begini, ya mungkin yang benernya tuh kita
mungkin menurut kita kalau posisi seperti ini sudah benar ya, padahal itu belum juga. Jadi misalkan posisinya relax gitu, misalkan nih posisi duduk gini, tangan di sini relax, mata ke depan dengan pandangannya relax, tenang, nggak usah banyak beban gitu. Gini. Jadi terus nafasnya juga diatur gitu. Jadi nggak boleh keburu. Jadi nanti itu kalau itu dilatih terus, itu nanti udah bersatu tuh antara hati dan pikiran. Ditambah lagi itu ada relaksasi, baik dengan meditasi gitu. Jadi seperti itu. Ya, Bud, gua pernah ngundang Casmo juga untuk ngobrol-ngobrol, bahkan Casmo sebentar lagi kan Ramadan nih, gua bilang. Betul. Kalau kita bikin konten-konten 5 menit, 10 menit, buat siang, juga buat teman-teman udut, gitu kan, kita isi konten, kita sharing gitu, lumayan nih. Boleh. Gak terasa 3 bulan lagi, kurang lebih 3 bulan ketemu Ramadan kan, masih ada waktu 2 bulan buat bikin konten 30 hari. Gimana? Boleh ya? Ya, sudah wonderful ID gitu. Tolong undang dong Casmo untuk boleh. Hari Casmo musuh bola kita. Iya, rajin S3. Beliau juga rajin tuh, jadi ustadz juga. Rajin dia. Rajin deh, malah dia ketua. Casmo, Bu. Oke, hari Casmo nanti kita meeting bareng atau meeting apa namanya? Meeting aja. Duduk bareng, ngobrol bareng lah, ngobrol bareng kita ya. Menjelang Ramadan nanti kita buat Ramadan lebih bermakna. Gitu. Gua fasilitator di sini. Siap. Kita duduk bareng ngobrol bikin konten. Siap. Nah, balik ke masalah waktu lo SMA nih. Iya, SMA. Memori apa yang paling lo kenang? Banyak ya soalnya ya, banyak banget. Salah satu aja lo sebutin, salah dua banyak banget ini. Ya, ini salah satunya ini aja sih ya. Mungkin gue nggak ini ya, nggak apa ya. Gue nggak nyangka aja gitu. Suatu ketika waktu itu lagi ngumpul ya sama teman-teman gitu ya. Ya biasalah anak. Kelas berapa nih? Itu kelas 2 kita. Kelas 2, gue ngumpul, tiba-tiba ada yang datangin anak kelas 3. Nah, jadi langsung ditanya gue, lu namanya Budi ya? Lu punya adik yang namanya Aca ini SMP 5? Iya, kenapa emang? Langsung gue tepak begini, gitu kan? Langsung begitu. Kaget gue buat nggak tahu acaranya apa. Udah pas ditepak begitu kan langsung gue refleks. Pukul langsung jeger begitu kan? Belum tahu dia. Pukul langsung jeger langsung. Nah di situ gue dikerbutin tuh karena mungkin mereka sudah ada persiapan kan. Teman-temannya juga udah siap gitu. Tapi memang di situ juga teman-teman gue juga ada. Tapi kok anehnya gue nggak ngerti ya. Gue sendiri aja tuh diperbutin. Sampai yang gue ingat tuh malah sepupu gue tuh, Dadi itu sepupu gue yang malah istilahnya di situ. Gue juga bingung. Setelah itu udah gak lama datang Oni itu, gue ingat Oni anak kelas 3. Udah tolong bubar gitu. Udah dari situ baru gue cuma bilang gini ke teman-teman, lu gimana sih? Gue baru tahu lu ya gitu. Harusnya kenapa gitu nggak ini gitu. Iya kan? Kenapa kita baru sama? Gue pertanyakan aja sih. Ini memori yang menyenangkan atau memori yang iya. Akhirnya kita ini memori gitu juga ya gitu juga. Teman-teman lu ya rasa silamnya berantem ini gimana? Tak pertanggungjawaban. Iya. Tapi itu udah masa lalu ya. Masa lalu kita yang pernah nempelin Budi ya. Insaf lah ya. Ya, gue maklumi juga akhirnya juga. Itu juga udahlah. Betul. Itu masa lalu lah. Udah maafkan aja kejadian itu, gitu kan. Ya jangan sampai didendam. Lo dulu main bola nggak? Main bola tapi ya nggak begitu biasa aja sih. Nggak begitu jago. Waktu antar kelas ngadu ikut-ikutan ngadu dong. Ikut. Tapi yang tim intinya Matadi, Irving, nah itu memang dia emang dia back tuh jago. Dia harus kelas 3 kita kan. Frekuensi pertandingan jarang. Anak udah persiapan buat menjadi universitas. Betul. Itu frekuensi yang sering kelas 2 itu. Iya. Nah, untuk nama Busleng ada lagi tuh. Jadi kenangan tuh. Busleng itu sebenarnya timbul dari si Anet kelas 3. Anet. Dia ngeliat gue itu, nih kayaknya lu selengan banget sih gitu. Udah gue namanya Busleng aja. Itu dari Anet. Busleng itu timbulnya. Jadi Budi Busleng gitu. Sampai ngebawa ke kuliah. Iya. Tapi emang nama anak-anak Budut itu banyak nama panggilan nama samaran. Iya, samaran. Gua aja mungkin karena gua ketua kelas panggil aja ketu gitu. Iya. Dulu ada nama teman kita Haris, teman
namanya Ubay, Ubay, Awai, gitu kan. Banyak. Nama-nama panggilannya. Panggilan. Itu yang mahal. Maksud gua jadi nama beken alias gitu ya. Pasti ada story masing-masing lah. Gitu. Bener. Nah makanya nih gue berharap nih di sesi-sesi begini nih teman-teman Budut, teman-teman SMP 4, SMP 5 ngumpul datang, kita bernostalgia lah, ya kan? Jadi ada memori yang kita bangun. Bahkan syukur-syukur kayak Om ini nih ternyata bisa berbagi ilmu kan, mahal banget kan? itu. Nah di sesi ini teman-teman yang mungkin kenal sama Pak Budi atau tidak mengenal jadi mengenal, kalau ada keperluan apa-apa kontak aja. Boleh. Iya kan? Siap. Nomor berapa Om? 0852, boleh nih, lengkap nih. Boleh. 0852 1095 3430. Kayak lagi ya, 0852 1095 3430. Itu yang bisnis gitu loh. Ya, kalau ada teman-teman yang kangen sama Om Budi juga boleh. Boleh. Apa aja boleh. 0852 10 Maradona, 95 tuh 5 Putra Indonesia Merdeka, 34 SMA di Pondok Labu tuh. Betul. 30 SMA di daerah Rawasari. Rawasari benar. Wah, ini bapak ini hebat banget. Dia bisa menghafal dari berbagai macam sudut. Lu sebutin sekali nomor, dia hafal. Siapa tadi nomor lo? Coba kemudian. Iya, tapi kan 08952 ya. 0852. 10 kan biasanya tuh Maradona. Maradona. Apalagi Maradonanya. Nah, kalau 95 memori kita dengan Putra Indonesia Merdeka, 34 SMA Pondok Labu, 30 SMA di Rawasari. Itu yang kita ingat. Oke, teman-teman Budut, teman-teman yang lain, ini Pak Hakim bisa ngapal gini karena dia dosen matematika. Jasinfo aja nih lulusan UI matematika. Iya. Dulu pernah jadi ngajar di SMA 1 ya Pak Hakim? Iya pernah. Tahun berapa tuh ngajar? 2007 dan sampai 2009. 2007 sampai 2009. Mulai 2006 sih. Mulai 2008 lah. Oh, Masya Allah. Membantu. Padahal waktu SMA sih matematikanya nyakitin di juga. Biasa aja ya. Nggak tahu sih ini dosen matematika. Enggak, memang ini ada perubahan. Kayak kakak saya itu waktu SD dia bisa aja. Paling 5 besar lah. Waktu SMP masuk juara umum pelajar teladan. Sampai SMA, sampai kuliah, sampai sekarang. Kakak saya itu 10 terbaik dokter ortopedi Indonesia. Dokter Muki Partono. Nggak bohong saya. Klik aja Dokter Muki Partono. Itu keluar. Jadi emang ada kalanya orang seperti saya juga nggak tahu itu belum saya teliti kenapa. Nah, Bud, kayak begini nih, ada keluarga dokter, ada keluarga dosen, ya. Kita nggak tahu kan teman-teman kadang-kadang butuh informasi, butuh diskusi. Betul. Kalau kita punya forum kayak begini kan kita bisa berbagi. Betul. Jadi dengan adanya nikah sebenarnya kita alih silaturahmi. Betul. Makanya waktu pernah gue kasih materi tentang masalah silaturahmi. Sebenarnya silaturahmi dalam aspeknya kita untuk bisnis, untuk apapun, terutama bisnis ya, itu menambah link gitu. Betul. Jadi di situ pertukaran informasi. Benar banget. Lu punya ada nggak? Gue ada proyek ini nih. Oh gue ada nih. Walaupun nggak ada paling ada. Wah gue punya link nih. Gue punya saudara, gue punya teman mainan di sini. Lu ada nggak? Jadi itu dari pihak dia, gue mainannya ini produk gue biasa gue gitu. Masing-masing saling memasarkan. Jadi setuju ya dengan adanya forum. Setuju. Gak undang teman-teman lo lagi yang lain. Jadi pasti. Jadi ambil yang positifnya, kumpulkan positif, sinergikan, berdayakan. Mantap. Mudah-mudahan Bapak bermanfaat bagi umat. Siap. Begitu. Masya Allah. Ken, silakan ditutup. Oke lah ya, sebagai penutup pertemuan kali ini ya. Terus terang saya secara pribadi akrab dengan Budi. Bentar ya Kim, kita pernah dikritik nih. Hakim suaranya lemah lembut dimulai. Nggak keluar. Kritik, ayo. Gitu ya. Ayo. Ya kita nih dengan Budi ini persahabatannya dimulai dari saat kita reuni SMP ya. Tahun 2009. Setelah itu kita sempat juga tuh main-main tuh Bud. Ingat gak? Benar. Gunung Bunder ya. Benar. Kandang kambing segala macam. Jadi seperti itulah ya. Bahwa reuni SMP, grup-grup WhatsApp itu sangat positif bagi kita. Tapi kita hanya bisa prosesnya itu untuk menjalin ukhuwah basyariah. Amin. Ini ya kita hindarilah
obrolan-obrolan atau Amin. kegiatan yang bisa menimbulkan konflik. Iya, iya. Kita ambil memori-memori yang menjadi kesamaan kita. Menyenangkan deh, Aja. udah tua, udah siklus, Iya. kita ini Betul. nunggu, Ya. nunggu, Kita nunggu silakan. kapan berangkat, Ya, kan hindarilah begitu. perbedaan, Betul. kita ambil persamaannya. Betul. Itu aja. Ya, kita tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang status sosial, itu aja. Betul, betul. Masya Hanya Allah. itu. Manusia di mata Tuhan sama. Iya, oke lah seperti itu. Nah, teman-teman Bodut, Brighters sekalian nih, Hmm. Brighters itu panggilan pendengar Iya. radio Iya, Brighters. oh gitu. Iya. Oke, oke. Brighters, teman-teman Bodut nih, Hmm. sesi ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Budi dan Abdul Hakim kita akhiri aja karena waktu udah makin larut nih. Iya. Mas Ibo aja nih, kita habis maghriban bareng, diskusi Yes. bareng. Nah, Nah. next kita undang lagi teman-teman yang lain. Iya. Gitu, Mas Sama- Budi. Siap, siap, Ya. oke. Toko-toko juga yang ngetep-ngetep di Oh iya, sekolah kita ya. tetap melakukan protokol COVID, COVID. ya. Hmm. Makanya sekarang kita pakai masker. Pakai. Oke, Iya. demikian bincang-bincang di warung kopi kita nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau ada yang berkeinginan untuk datang ke Studio Black, telepon saya 0816 1770 3852 atau telepon Pak Hakim. Nomornya berapa, Gin? Kita rahasia deh ya. Itu kita rahasia. Ini masih ada rahasia juga, Masya Allah. Oke, sekian teman-teman Brighters dan teman-teman Bodut. Nah, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Ciao. Ciao. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.